kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Satres Narkoba Polresta Palu menangkap pengedar sabu-sabu bersama barang bukti. Puluhan warga berunjuk rasa memprotes dugaan penyerobotan lahan pertanian oleh pihak perusahaan. Puluhan personil Divisi Propam Polda Sulteng menjalani tes urin. Sebanyak 65 personil Polda Sulawesi Tengah menjalani tes urin di Mapolda Sulawesi Tengah Rabu pagi. Dari hasil tes yang dilakukan secara mendadak ini, tidak ada personil yang dinyatakan positif narkoba. Tes berlangsung acak dan mendadak. Mereka sebelumnya mengikuti apel pagi yang dilakukan di halaman markas Polda Sulawesi Tengah. Mereka yang menjalani tes urin berasal dari Satuan Yanma sebanyak 19 orang, Direktorat Pamorfit sebanyak 4 orang, dan Bidang Propam sebanyak 42 orang. Puluhan personil Polda Sulteng ini awalnya tidak menyangka akan menjalani tes urin. Mereka langsung diarahkan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan untuk langsung menjalani tes. Rabu tanggal 21 Mei 2025 selesai pelaksanaan apel pagi, Bid Propam Polda Sulawesi Tengah secara acak melakukan tes urin terhadap sejumlah 65 personil Polda Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di depan ruangan Bid Propam Polda Sulawesi Tengah. Alhamdulillah hasil pengecekan tes urin tidak ditemukan anggota yang positif menggunakan atau mengonsumsi narkoba. Dalam kesempatan ini tentunya Polda Sulawesi Tengah menghimbau kepada seluruh anggota maupun ASN untuk tidak terlibat atau melakukan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan bagian daripada pencegahan dan sekaligus komitmen Polda Sulawesi Tengah untuk menjaga marwah institusi dari penyalahgunaan narkoba. Tes urin yang dilaksanakan Polda Sulawesi Tengah merupakan bagian dari komitmen serta upaya untuk memastikan seluruh personil bebas dari penyalahgunaan narkoba. Personil diingatkan untuk tidak bermain-main dengan narkoba karena jika terbukti akan mendapatkan sanksi tegas. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Keberadaan PT Bausho Taman Industri Investment Group atau BTIIG di Morowali terus menuai masalah. Setelah beberapa waktu lalu didemo warga terkait rencana pembangunan pipanisasi di Bendungan Karaupa, kini perusahaan tambang tersebut kembali dilaporkan ke polisi terkait dugaan pemalsuan dokumen. Laporan polisi di Polda Sulawesi Tengah telah diajukan oleh kuasa hukum Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam laporan tersebut, pelapor menyatakan jika PT BTIIG diduga telah menggunakan dokumen palsu berupa rekomendasi teknis izin pengusahaan sumber daya air sebagai dasar operasional kegiatan pertambangan. Dokumen diduga palsu tersebut seolah-olah diterbitkan oleh Dinas Cikasda Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan dokumen itu, PT BTIG diduga telah memperoleh izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Desa Rompu, Kecamatan Gunta, Kabupaten Morowali. Padahal, Dinas Cikasda sama sekali tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana digunakan oleh pihak perusahaan. Adanya dugaan pemalsuan dokumen beserta tanda tangan kepala dinas. Kepala dinas dan ini sebagai korban terlapor. Di sini kami melaporkan PT Bausho Taman Industri Investment Group atau PT BTIG karena diketahui bahwa perusahaan tersebut telah yang menggunakan rekomendasi teknis palsu ini untuk sebagai syarat untuk penerbitan izin pengelolaan sumber daya air di DP Dinas Penanaman Modal PTSB seperti itu. Itu terlapornya atas nama siapa? Terlapornya perusahaan. Ya. Jadi laporan kami sudah melapor Jumat kemarin tanggal 16 Mei dan laporan kami sudah diterima
Dan untuk selanjutnya biarlah dari itu sudah menjadi ranah kepolisian daerah untuk mencari siapa yang sebenarnya menjadi oknum yang diduga melakukan pemalsuan dokumen tersebut. Dalam laporan tersebut juga disertakan barang bukti berupa 4 lembar fotokopi surat rekomendasi teknis izin pengusahaan sumber daya air yang dianggap palsu. Dugaan kuat terhadap keaslian dokumen ini menjadi alasan utama pelapor meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polda Sulawesi Tengah membenarkan adanya laporan dugaan pemalsuan surat dari kuasa hukum pelapor Ingrid SR Luneto. Mewakili Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Andi Ruli Janggola, dan terlapor PT Bausho Taman Industri Group di Morowali. Polda Sulawesi Tengah melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu telah menerima laporan polisi. Kasus yang dilaporkan adalah dugaan terjadinya pemalsuan surat, dan di laporan dicantumkan terlapor adalah PT Bausho Taman Industri Investment Group atau PT BTIIG ya, yang ada di wilayah Morowali ya. Kemudian untuk korbannya adalah Saudara Andi Ruli Janggola MSI ya, selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Mineral Provinsi Sulawesi Tengah ya. Laporan ini terkait dengan surat keterangan diduga palsu yang berupa rekomendasi teknis izin penguasaan sumber daya air nomor 600.1.2.1/675 Cikasda Romawi 6 2024. Atas dugaan pemalsuan tersebut, pihak PT BTIG diduga melanggar pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat. Jika terbukti bersalah, pihak yang bertanggung jawab dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun. Ikram Boya OG melaporkan dari Palu. Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Palu terus mengembangkan bakat dan kemampuan bibit atlet potensial. Salah satunya melalui latihan intensif yang dilakukan sejumlah klub panahan yang berada di bawah naungan Perpani Palu. Seperti yang dilakukan Bulava Archery Club yang aktif melakukan latihan di hutan kota. Sejak dibentuk 2021 silam, klub ini rutin latihan sebanyak 4 kali seminggu dengan melibatkan atlet mulai usia sekolah dasar hingga dewasa. Hasilnya, belasan atlet telah ditelurkan dan mampu meraih prestasi di tingkat nasional. Atlet-atlet panahan klub ini sering mengikuti turnamen baik di tingkat Sulawesi Tengah maupun nasional. Tercatat sebanyak 31 medali yang telah disabet dari berbagai kategori, mulai pelajar hingga umum. Prestasi itu direbut di kejuaraan yang digelar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Kalimantan Timur. Kalau untuk latihan di sini itu mulai tahun kemarin, sekitar bulan 7 kita mulai ya. Tapi sebelum-sebelumnya kita sudah ada dari 2021. Untuk sampai saat ini yang ikut latihan di sini umum. Jadi anak-anak mulai dari SD sampai dewasanya pun bisa latihan di sini. Kalau mau join klubnya itu bisa? Kalau untuk join di klub kami masih terima ya, member kami buka setiap saat kami buka untuk yang mau datang latihan, baik hanya coba-coba dulu, terus hobi, yang selanjutnya untuk persiapan atletnya pun kita buka. Nah, untuk persiapan atlet dengan yang baru mau coba-coba kita bedakan programnya. Kalau untuk fasilitas mengikuti sebuah pertandingan, untuk awal biasanya baru mau coba dulu, kami fasilitasi peralatannya untuk percobaan selama sebulan. Pelatih berharap olahraga memanah ini semakin digemari masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya di Palu.
Olahraga ini sangat bermanfaat dalam melatih fokus dan konsentrasi bagi anak-anak yang hiperaktif. Selain itu, juga untuk meningkatkan bakat dan prestasi atlet. Kota Palu diyakini banyak memiliki bibit atlet potensial yang bisa mengharumkan nama daerah ke tingkat nasional, bahkan internasional. Untuk join di Latihan Memanah ini, awal mulanya itu akhir tahun 2023. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang latihannya dari awal 2023. Awalnya nanti di Palu Kak, kan asalnya dari Sulbar, karena kuliahnya di Palu di Unpad. Nah mulai dari situ kenal Panahan. Awalnya kenalnya gitu. Untuk perlombaannya kemarin ikut kualifikasi Prapon. Alhamdulillah paling jauh itu di Prapon kemarin di Bogor, Prapon 2024. Harapannya khususnya untuk di Sulawesi Tengah ini Panahan semoga bisa dikenal lagi dan bisa menambah generasi muda untuk berminat mengikuti olahraga ini. Untuk memasyarakatkan olahraga panahan serta menjaring bibit atlet, Bulava Archery Club akan menyelenggarakan turnamen yang dijadwalkan 24 sampai 28 Juni 2025 di kampus Universitas Tadulako Palu. Kejuaraan ini akan diikuti baik atlet Sulawesi Tengah maupun dari Pulau Jawa dan Kalimantan. Samsiar melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.